Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini, di sini, di sini. Jazakumullahu khairan. Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita melanjutkan kajian kita Bapak sekalian, yaitu kita masuk ke Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapus dari dosa. Kemarin kita sudah membahas ayat yang dibawakan oleh penulis, yaitu firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezoliman, maka mereka itu bagi mereka itu keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita bahas berikutnya an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajah. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya dan kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam, yang Allah lemparkan kepada Maryam, ya, dan roh darinya. Wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan bersaksi bahwa surga itu ada, benar adanya, bahwa neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan ia ke surga sesuai dengan amalannya. Akhrajah, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini Bapak sekalian kita ambil faidah yang pertama yang bisa kita petik. Kata beliau yang pertama itu fadlut tauhid. Hadis ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan tauhid, di mana orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sudah dijamin masuk surga. Dijamin dia. Siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah dan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, maka Allah sudah memberikan jaminan dia pasti masuk surga. Pasti itu, Pak.
Walaupun tentunya sudah pernah kita bahas kemarin Pak ya, bahwa yang masuk surga itu kan ada 3 derajat. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini yang paling tinggi ini. Yang kedua, ada yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Yang ketiga, ada yang masuk surga dengan dihisab dan diadab, tapi kemudian ia tidak kekal dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang-orang yang mentauhidkan Allah itu Pak, apakah mereka masuk ke derajat yang pertama atau kedua, yang ketiga, disesuaikan dengan kesempurnaan tauhidnya. Semakin sempurna tauhidnya, semakin ia tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga, maka akan semakin sempurna juga masuk surganya. Tapi semakin kurang tauhidnya, maka semakin kurang sempurna juga masuk ke dalam surganya. Iya. Maka tentunya saudara-saudaraku sekalian, kita berusaha ya menyempurnakan tauhid kita dan tidak mencampurkan kesyirikan sekecil apapun juga. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan, si'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Betapa luas karunia Allah itu. Bayangkan Pak, hanya dengan tauhid saja seseorang sudah cukup memasukkan dia ke surga. Iya. Dengan tauhid, orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia meyakini bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Dia meyakini surga ada, neraka ada. Maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Masya Allah. Betapa luas karunia-Nya Pak. Padahal kalau kita perhatikan, nikmatnya surga itu tidak sebanding mungkin dengan amalan kita. Amal kita sedikit. Tapi keutamaan tauhid sungguh sangat luar biasa. Ya, dengan meyakini, dengan betul-betul menjauhi kesyirikan, maka Allah jamin kita masuk surga. Subhanallah. Faedah yang ketiga, kata beliau, wujubu tajannubil ifrati wat tafrid fi haqqil anbiya'i was salihin. Wajibnya menjauhi dua sikap terhadap para nabi. Wajibnya menjauhi dua sikap terhadap para nabi. Yang pertama apa? Berlebih-lebihan. Sehingga sampai kepada derajat mempertuhankan Nabi. Ini tidak boleh. Sikap yang kedua yang dilarang apa? Yaitu meremehkan. Sehingga kita melecehkan para Nabi. Yang benar bagaimana Pak? Yang benar, kewajiban kita adalah tengah-tengah. Kita meyakini para nabi itu adalah mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan wahyu oleh Allah, maka wajib kita taati mereka. Tapi kita meyakini bahwa mereka manusia biasa. Maka tidak boleh kita memberikan kepada para nabi dan rasul itu sifat-sifat ketuhanan. Ya. Tidak boleh kita katakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Tidak boleh kita katakan ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tahu yang gaib. Nabi Muhammad SAW itu bisa mengatur alam semesta, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu semua hak Allah saja. Ya. Makanya dalam hadis ini disebutkan apa? Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus apa? Dan bahwasannya Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Dan bahwasannya Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Kata-kata hamba Allah menetapkan kepada mereka bahwa mereka itu manusia, hamba. Bukan Tuhan. Berarti tidak berhak untuk dipertuhankan. Maka kalau ada orang yang datang ke kuburan para nabi kemudian minta-minta di sana, wahai Rasulullah, angkat derajat saya, wahai Rasulullah, sembuhkan penyakit saya, wahai Rasulullah, maka ini sama saja menyamakan nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW, Pak, ketika ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta.
dengan kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka Rasulullah marah sekali, Pak. Apa kata Rasulullah? Aja'altani lillahi nidda? Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Bayangkan, Pak. Padahal orang itu hanya mengatakan apa? Dengan kehendak Allah dan kehendak engkau. Kenapa Rasulullah marah? Karena orang ini mengucapkan dengan dan. Sehingga memberikan apa? Kesan bahwa kehendak Allah setara dengan kehendak Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW mengingkari perkataan orang ini. Maka Rasulullah mengatakan apa? Katakan dengan kehendak Allah, kemudian kehendak Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pulang dari sebuah peperangan, kemudian ada seorang jariyah itu hamba saya wanita ya, yang memukul rebana sambil berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kami punya nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Rasulullah marah. Kata Rasulullah, apa? Quli bi qauliki au bi ba'di qauli. Ucapkan dengan kata-kata yang wajar. Rasulullah tidak suka. Ya. Ketika ada orang berkata kepada Rasulullah, anta sayyiduna wabnu sayyidina. Engkau sayyid kami dan anak sayyid kami. Apa kata Rasulullah? Ayuhan nas, la yastahwiyannakum syaitan. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Aku ini hanyalah hamba. Katakan aku hamba Allah dan Rasulnya. Bayangkan Pak, Rasulullah SAW jangan menutup untuk umatnya pintu, jangan sampai mereka mempersekutukan Allah dengan menjadikan Rasulullah SAW diberikan sifat-sifat apa? Ketuhanan. Nggak boleh. Makanya kata-kata hamba Allah dan Rasulnya, kata-kata hamba menetapkan bahwa beliau hamba Allah. Berarti tidak boleh disifati dengan sifat-sifat apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah contohnya apa? Menciptakan, mengetahui yang gaib, memberi rezeki, menyembuhkan, memberikan manfaat, memberikan mudarat, menghidupkan, mematikan. Ini hanya milik Allah. Maka kalau ada orang punya keyakinan Rasulullah bisa menyembuhkan, Rasulullah bisa mengetahui yang gaib, Rasulullah bisa memberikan manfaat dan mudarat, berarti sungguh ia telah mempertuhankan Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188. Apa kata Allah? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Tuh lihat. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Bayangkan untuk diri Rasulullah aja beliau tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat itu di saat beliau masih hidup, Pak. Bagaimana setelah Rasulullah SAW meninggal dunia? Maka dari itulah ya, di sini Rasulullah menetapkan siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bahwasanya Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Berarti kata-kata hamba Allah ini membantah orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Dan Rasulnya membantah orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak zina. Karena orang Yahudi itu menjelek-jelekan Nabi Isa. Apa katanya? Itu anak zina. Sementara orang Nasrani mengagung-agungkan Nabi Isa. Apa katanya? Ya, Nabi Isa itu anak Tuhan. Islam tengah-tengah. Islam mengatakan Nabi Isa itu hamba. Tapi Nabi Isa itu Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita kepada Nabi Muhammad SAW, Pak. Banyak terkadang, Pak, waktu haji itu, Pak, mereka-mereka yang mendatangi kuburan Rasulullah SAW. Saya punya teman waktu itu ditugaskan untuk menjaga kuburan Rasulullah SAW. Itu banyak kertas-kertas dimasukin, pluk, diambilin sama teman saya. Isinya apa? Permintaan kepada Rasulullah. Hai Rasulullah, naikkan kedudukan saya. Hai Rasulullah, ya sembuhkan sakit saya. Hai Rasulullah. Mereka punya keyakinan katanya Rasulullah ngambilin baca
Bisa hidup lagi dari kuburnya. La haula wala quwata illa billah. Dan itu ada. Dan ini sama saja mempertuhankan selain Allah. Kalau itu untuk Rasulullah, bagaimana untuk selain Rasulullah yang lebih rendah dari Rasulullah SAW? Kadang di kuburan-kuburan sebagian dianggap yang ya disebut wali songo itu Pak, ada yang sujud ke kuburan, sujud ke kuburan, bayangkan. Ya. Nangis-nangis di sana. Berharap supaya ya wali tersebut bisa menghilangkan kesusahannya dan yang lainnya. Wallahi ini kesyirikan, Pak. Maka dari itulah ikhwatul Islam, ya, kita di dalam ya berakidah, kata beliau, tidak boleh kita bersikap berlebih-lebihan kepada para nabi dengan mengkultuskan mereka sehingga memberikan kepada mereka sifat-sifat ketuhanan. Tapi juga tidak boleh meremehkan mereka karena mereka adalah para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus dan diberikan wahyu. Ya. Faedah yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, kata beliau, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah minal yahudi wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Akidah tauhid itu Pak sangat tidak sejalan dengan akidah-akidah kufur yang lain. Kalau selain tauhid apa Pak? Punya keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah. Selain tauhid mengakui akan adanya makhluk yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyembah matahari. Kenapa mereka menyembah matahari? Karena mereka punya keyakinan matahari itu Tuhan. Ya. Mereka yang menyembah binatang, mereka yang menyembah para nabi, mereka yang menyembah kuburan, mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ubudiyah, hak ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan tadarru, itu sangat tidak sejalan dengan akidah tauhid. Makanya Pak, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, akidah tauhid itu tidak akan disukai oleh orang yang suka berbuat syirik. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Orang Majusi mengatakan apa? Api itu sebagai Tuhan. Ya, mereka mengatakan bahwa cahaya itu adalah pencipta kebaikan. Kegelapan itu pencipta keburukan. Semua agama selain tauhid ya, tidak akan pernah setuju dengan tauhid. Karena hakikat tauhid itu adalah yang pertama apa? Hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya apa? Sesembahan. Yang kedua apa? Tauhid itu mengharuskan kita mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Tauhid mengharuskan kita berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ikhwatul Islam, ya, tidak aneh kalau ternyata dakwah para nabi itu dimusuhi oleh kaumnya, Pak. Karena kaumnya lebih suka untuk mempersekutukan Allah. Demikian pula dari zaman ke zaman dakwah tauhid akan selalu tidak disukai oleh manusia. Karena ternyata kebanyakan manusia mereka lebih suka untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, kata Syekh Shalih Fauzan, anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang suka berbuat maksiat, kalau mereka wafatnya di atas tauhid, mereka tidak akan kekal dalam api neraka. Ya. Yang penting dia wafat di atas la ilaha illallah, dia tidak mempersekutukan Allah, walaupun mereka banyak berbuat dosa, tetap dijamin masuk surga. Walaupun masuk neraka, tidak akan kekal dalam api neraka. Tapi ingat Pak, hal ini jangan sampai dijadikan alasan untuk meremehkan maksiat. Soalnya ketika kita bacakan hadis ini, ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri.
Ini hadis kalau didengar sama pezina dan pelacur, ya, jadi kabar gembira buat mereka, Pak. Wah, yang penting la ilaha illallah, yang penting tidak berbuat syirik. Kalau gitu saya zina aja. Paling masuk neraka berapa hari? Allah wala quwata illa billah. Iya. Nah, kalau hadis seperti ini kita bacakan kepada mereka bahaya. Kita harus pahamkan. Maka dari itu kalau ada orang yang meremehkan perbuatan maksiat dengan mengatakan, yang penting saya mentauhidkan Allah. Akhirnya kemudian ia tidak mau bertaubat dari maksiatnya. Siapa yang bisa jamin bahwa dia akan wafat di atas la ilaha illallah? Bisa jadi, dan berapa banyak orang, Pak, yang dihalangi dari la ilaha illallah akibat daripada apa? Maksiat-maksiatnya. Ya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, walahuma fi hadits Itban. Dan Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dalam hadis Itban. Siapa Itban? Itban itu seorang sahabat namanya Itban bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari. Beliau dari kabilah Banu Salim bin Auf, seorang sahabi yang masyhur dan wafat di zaman kekhilafahan Muawiyah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Itban bahwa Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah saja. Ya. Jadi hadis ini, Pak, sebab urutnya begini. Itban bin Malik kan buta. Kemudian Itban bin Malik meminta kepada Rasulullah supaya bisa sholat di rumah beliau. Karena beliau ingin bikin musola, tempat sholat di rumahnya. Ya. Dimintalah Rasulullah SAW untuk bisa sholat di rumahnya. Kata Itban, ya Rasulullah, aku ini orang yang buta. Dan antara masjidku dan rumahku ada lembah. Kalau musim hujan, aku nggak bisa pergi ke masjid. Dan aku ingin bikin tempat sholat di rumahku, ya Rasulullah. Dan aku ingin jadikan tempat sholatku itu adalah engkau yang pertama kali sholat di situ. Maka Rasulullah pun datang dengan beberapa sahabatnya. Kemudian ketika telah sampai di rumah Itban bin Malik, Rasulullah bersabda kepada Itban, di mana tempat sholat yang kamu mau jadikan? Kata Itban, sebelah sini ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun sholat di situ, ya, bersama sebagian sahabatnya. Sementara para sahabat berbincang-bincang di situ. Dan mereka pun kemudian memperbincangkan seorang laki-laki yang bernama Malik bin Dukhshum. Mereka berkata, itu si Malik itu gimana sih, kok wajahnya kepada orang munafik sih? Iya. Akhirnya mereka memperbincangkan Malik bin Dukhshum ini, Pak. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, ya, bukankah dia masih mengucapkan la ilaha illallah? Apa kata para sahabat? Tapi ya Rasulullah, kami melihat dia ini kok kayak berpihak kepada orang munafik ya Rasulullah. Dan wajahnya kepada orang munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Rasulullah bersabda ini, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan apa? Wajah Allah semata. Ya. Hadis ini, Pak, kita ambil faidah. Yang pertama, fadlu tauhid wa annahu yunqidhu minan nar wa yukaffirul khataya. Hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menyelamatkan dari api neraka. Ya. Makanya Bapak sekalian, yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah dari penduduk api neraka siapa? Yang mereka waktu hidupnya bersyahadat la ilaha
illallah. Ya. Rasulullah SAW bercerita, Pak, bahwa Rasulullah SAW pergi ke bawah arsy di hari kiamat di padang mahsyar itu. Lalu Rasulullah SAW sujud kepada Allah dan terus sujud. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah, irfa' ra'sak washfa' tushaffa wasal tu'tah. Angkat kepalamu, berikan syafaat, niscaya kamu akan diizinkan. Silahkan kamu minta, kamu akan diberi. Maka Rasulullah SAW diberikan izin untuk memberikan apa? Syafaat. Maka Rasulullah pun berikan syafaat kepada orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sementara di hatinya ada sebesar biji jagung dari kebaikan dikeluarkan. Rasulullah minta lagi diberikan syafaat, maka dikeluarkan orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari apa? Kebaikan. Subhanallah. Ketika kaum mukminin melewati jembatan Sirat yang terbentang dalam api neraka, dan mereka telah berhasil melewati jembatan Sirat itu sebagaimana dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, maka kaum mukminin kembali kepada Allah dan berkata, ya Allah, teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, yang dahulu berpuasa bersama kami, ya Rasulullah, kenapa dimasukkan ke neraka? Maka terus saja kaum mukminin itu minta kepada Allah, Pak, agar teman-temannya dikeluarkan dari api neraka. Maka Allah berfirman apa? Idhabu ilan nar wa akhriju man araftum mimman syahida an la ilaha illallah akhrijuhum minan nar. Kata Rasulullah, silakan kalian pergi ke neraka. Silahkan keluarkan orang-orang yang kamu kenal yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Maka kaum mukminin pun pergi ke neraka, diselamatkan teman-temannya yang dahulu mereka bersyahadat la ilaha illallah. Masya Allah. Makanya dari itulah, Pak, ini keistimewaan apa? Tauhid. Bahwa tauhid itu yang akan menyelamatkan kita dari api neraka, ya tauhid. Yang membuat kita tidak kekal dalam neraka, ya tauhid. Karena memang surga haram atas orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Dan syafaat Rasulullah pun juga haram atas orang-orang yang berbuat syirik. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda apa? Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Aku diberikan pilihan oleh Allah antara setengah umat Islam masuk ke surga atau aku diberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah, maka aku lebih memilih syafaat. Kenapa? Karena dengan syafaat akan lebih banyak lagi umat Islam masuk surga. Wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a, kata Rasulullah. Dan syafaatku itu hanya untuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Masya Allah. Jadi masalah, Pak, yang kita pikirkan tuh bagaimana caranya wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah. Ini yang susah, Pak. Ya, berarti kita harus paham betul tentang hakikat syirik, bagaimana bentuk syirik, bagaimana macam-macam syirik, gambarannya dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa wafat di atas tauhid. Sebab kalau kita wafat di atas syirik, udah musibah. Haram atas kita api neraka. Ya. Haram atas kita surga. Kita tidak akan pernah bisa masuk surga selama-lamanya. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Faedah yang kedua yang bisa kita petik, kata Syekh Saleh Fauzan, annahu la yakfi fil iman an nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafiqin. Bahwa sebatas mengucapkan dua kalimat syahadat tidak cukup tanpa ada keyakinan. Kenapa? Karena orang munafik mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak, Pak? Ya, orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi apakah syahadatnya bermanfaat buat orang munafik, Pak? Tidak. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Selama-lamanya mereka dalam api neraka. Orang munafik padahal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Pak. Tapi masalahnya mereka hanya sebatas ucapan dengan lisan. Sementara hatinya tidak yakin. Hatinya kufur, kafir.
Maka sebatas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya mengatakan saya tidak yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah harus disertai dengan apa? Keyakinan yang kuat dan pasti bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Yang selain Allah batil. Ya. Faedah yang ketiga kata Syekh Shalih Fauzan, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqad min ghairi nutqin bi syahadatain kahalil jahidin. Bahwa sebatas meyakini saja tidak juga cukup kalau tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kalau ada orang kafir nih Pak, dia mengatakan saya yakin Islam itu benar, saya yakin kok Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tapi ketika dia disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat nggak mau, maka tetap saja percuma. Makanya Pak, ya, Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan iman itu apa? Iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Sebatas yakin tapi tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak diterima. Mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak disertai dengan keyakinan tetap tidak diterima. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dan penuh keyakinan tapi nggak mau beramal, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, pokoknya saya nggak mau deh melaksanakan perintah Allah, tetap saja tidak cukup saudaraku sekalian. Iya. Faedah yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Nah, di sini menunjukkan bahwa api neraka itu haram atas siapa? Orang yang tauhidnya sempurna, Pak. Ya. Apa sih bedanya tauhid yang sempurna dengan tauhid yang kurang sempurna, Pak? Tauhid yang sempurna itu, Pak, sudah saya sebutkan tadi bahwa orang yang masuk surga itu kan ada 3 derajat, ya kan? Yang pertama apa? Yang masuk surga tanpa hisab dan Rasulullah SAW ketika mensifati orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab bagaimana? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Sebagian ulama mengatakan minta diruqyah itu hukumnya makruh. Berarti ini orang saking sempurna tauhidnya, yang makruh saja tinggalin. Apalagi yang haram. Luar biasa nih tauhidnya, Pak. Berarti ini tauhidnya mantap banget. Wala yaktawun, tidak berobat dengan cara kai. Wala yatatayyarun, tidak menganggap sial dengan suara-suara apa? Burung. Tatoyur menganggap sial dengan suara burung, syirik apa? Kecil. Berarti ini orang syirik kecil aja. Syirik kecil dia selamat, tinggalkan itu, Pak. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya tawakal kepada Allah saja. Ini sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Nah sekarang ada nggak sifat itu pada kita? Kita terkadang yang makruh-makruh sering dilakukan. Jangankan yang makruh. Ya. Terkadang syirik kecil juga kita sering jatuh kok, Pak. Kita suka ria, ingin dipuji orang. Kita suka sum'ah, ingin didengar orang. Kita suka ujub. Ujub termasuk syirik kecil loh, Pak. Merasa bangga diri dengan kehebatan amal ibadah, kehebatan ilmu dan yang lainnya. Iya. Sulit memang untuk sampai kepada derajat yang pertama ini, sulit sekali. Ya udah dah. Ya, kalau saya nggak bisa derajat yang pertama, saya pengen yang kedua aja deh. Yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Nah, ya. Yang seperti apa? Ini derajat yang lebih rendah dari yang pertama ini, Pak. Iya. Maka dari itulah Bapak sekalian, tauhid seseorang itu sempurna atau tidaknya akan terlihat dari perbuatan amalan soleh dia, Pak. Semakin sempurna tauhidnya, semakin ia jauh dari perbuatan maksiat. Semakin kurang tauhidnya, semakin ia suka berbuat apa? Maksiat. Makanya kalau ada orang yang mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah, tapi dia apa?
sering berbuat maksiat, dia tidak peduli, berarti tauhidnya kurang. Tauhidnya apa? Kurang. Walaupun memang terkadang, Pak, walaupun maksiatnya banyak tapi tauhidnya sangat kuat sekali sehingga ia tidak mempersekutukan Allah sekecil apapun, bisa saja Allah menggugurkan dosa-dosanya tersebut dengan keutamaan apa? Tauhid tersebut bisa. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah, ya, kata Rasulullah SAW apa? Yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiqi. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil seorang laki-laki di hadapan seluruh manusia. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, maka akan diperlihatkan kepada dia, ditampakkan kepada dia 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya apa? Dosa. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, atunkiru hadza, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Kata si hamba, tidak ya Allah. Itu semua memang dosa aku. Lalu Allah berfirman lagi, adzalamat kata batil hafizun. Apakah malaikat yang mencatat amalmu sudah menzolimi kamu? Si hamba ini berkata lagi, tidak ya Allah. Allah berfirman lagi, alaka udzur, kamu punya alasan? Si hamba berkata lagi, tidak ya Allah. Ini si hamba sudah yakin banget bakalan dilemparkan ke neraka. Maka Allah berfirman apa? Bala innalaka indana hasanah. Kamu mempunyai kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah. Lalu si hamba ini berkata, ya Allah, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Allah berfirman, innaka la tudlam, kamu tidak akan dizalimi hari ini. Dibawalah kemudian timbangan, maka ditimbanglah kartu asyhadu alla ilallah, disimpan dalam satu neraca, dan 99 catatan disimpan dalam neraca yang satunya lagi. Apa yang terjadi, Pak? Kata Rasulullah, fathaqulatil bitaqah, menjadi beratlah kartu la ilaha illallah, dan menjadi ringanlah 99 catatan. Akhirnya Allah memaafkan dia. Masya Allah. Kenapa? Karena tauhidnya yang luar biasa. Tak pernah berbuat syirik sekecil apapun juga. Siapa di antara kita yang berani mengatakan, saya Ustadz gak pernah berbuat syirik sekecil apapun juga? Susah loh, Pak. Apalagi yang namanya syirik kecil itu loh. Syirik kecil itu apa? Ria. Kita punya suara bagus, pengen dipuji. Kita punya ilmu banyak, ya terkadang ada ujub. Wah, saya merasa hebat. Ujub syirik, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi syiriknya syirik apa? Kecil. Ya. Subhanallah, memang untuk betul-betul tauhid kita mantep banget dan menjauhkan syirik kecil sekecil-kecilnya tidak mudah, Pak. Tidak mudah, wallah. Ya. Ya, faedah selanjutnya yang bisa kita petik, annal amal la yanfa illa idza kana khalisan liwajhillah wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amal tidak ada manfaatnya kecuali kalau ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, kalau Bapak ikhlas tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, terima enggak, Pak? Enggak. Sesuai dengan tuntunan Rasul tapi enggak ikhlas, diterima enggak, Pak? Enggak juga. Faedah yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu kahali ubadil qubur al-yawm. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ia masih menyeru selain Allah, maka la ilaha illallahnya enggak ada manfaatnya lagi. Seperti siapa? Seperti para penyembah kuburan. Walaupun dia pakai peci, pakai syahadat la ilaha illallah, bahkan la ilahnya hebat banget, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan yang lainnya. Tapi kalau mereka mengagungkan kuburan seperti mengagungkan Allah Jalla wa'ala dan minta-minta kepada mayat yang ada di kuburan, nggak ada manfaatnya syahadat la ilaha illallah itu, Pak.
Karena la ilaha illallah sebagaimana pernah kita jelaskan Pak, ada syarat, ada pembatal. Sekarang kalau Bapak sholat kemudian kentut, batal nggak? Batal. Demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia melakukan pembatal la ilaha illallah, bisa nggak diterima la ilaha illallahnya Pak? Iya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa sih Abu Sa'id Al-Khudri? Nah, nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau dari kaum Ansar, kabilah Khazraj. Karena Ansar itu ada dua kabilah, kabilah Aus dan Khazraj. Iya. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, Qala Musa, Ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Berkata Nabi Musa, Ya Allah, ajarkanlah aku sesuatu yang aku bisa selalu mengingat Engkau dan aku berdoa kepada Engkau dengannya. Ajarkan ya Allah. Qala qul ya Musa, la ilaha illallah. Maka Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, Hai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Lalu Nabi Musa berkata, Ya Allah, kalau la ilaha illallah sih semua hamba-hambamu pasti mengucapkan ini. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rahu Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu. Ya. Hai Musa, kalaulah langit yang ketujuh, yang tujuh dan penduduk-penduduknya, dan bumi yang tujuh ada pada satu neraca, dan kalimat la ilaha illallah ada pada neraca yang lainnya, maka pasti akan berat la ilaha illallah. Dalam satu ayat yang lain dengan lafaz, Hai Musa, kalaulah langit dan bumi yang tujuh itu membentuk sebuah cincin yang kokoh, laqasamatu la ilaha illallah, maka pasti akan dipatahkan oleh la ilaha illallah. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini kita ambil beberapa faidah, kata beliau. Idhamu fadli la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan kehebatan la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah itu saking luar biasanya, Pak. Seberat apapun langit dan bumi tetap kalah oleh la ilaha illallah. Pahalanya luar biasa, Pak. Pahala la ilaha illallah itu tidak bisa dibandingkan oleh pahala amalan apapun juga. Maka orang yang mentauhidkan Allah diberikan oleh Allah pahala paling besar. Dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Hai anak, ya law balaghat dhunubuka ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Hai anak Adam, kalau kamu datang membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu wafat dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Bayangkan Pak, ini kayak luar biasa memang la ilaha illallah itu. Luar biasa tauhid itu. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, fadlu Musa wa hirsuhu ala taqarrub ila Allah. Keutamaan Nabi Musa dan bagaimana semangatnya Nabi Musa untuk bertaqarrub kepada Allah. Sampai Nabi Musa berdoa, Ya Allah, ajarkan aku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku senantiasa mengingat Engkau, ya, dan aku juga bisa beribadah kepada Engkau, ya Allah. Ya, aku menyeru kepada Engkau.
Bayangkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kita perlu mencontoh Nabi Musa. Semangat untuk berzikir, semangat untuk beribadah, ini penting sekali dalam hidup kita. Karena kekuatan hidup kita di dunia ini ya dengan ibadah, apalagi. Coba Bapak lihat, orang yang jarang ibadahnya, kesabarannya kurang. Tawakalnya apa? Kurang. Orang yang jarang ibadah itu Pak, nggak kenal sama Allah, nggak dekat sama Allah. Akibatnya apa? Nggak punya rasa takut kepada Allah. Akibatnya apa? Kalau diberikan ujian dan cobaan, cepat apa? Cepat putus asanya. Tapi kalau orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dia orang akan menjadi orang yang paling sabar, yang paling panjang kesabarannya, yang paling kuat ketegarannya, yang paling ikhlas dalam beramal, yang paling Masya Allah Pak. Dan tidak mungkin manusia itu bisa bahagia kecuali dengan mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Sekaya apapun manusia, kalau dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak akan bahagia hatinya. Hatinya tidak akan pernah tenang, hatinya tidak akan bahagia. Kenapa? Karena manusia itu difitrahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengenal penciptanya. Maka manusia tidak akan pernah bahagia hidupnya kecuali dengan mengenal Allah Jalla wa'ala. Kecuali dengan bertaqarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, kita penting sekali Pak. Jadikan sholat sebagai apa? Kekuatan hidup kita. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Jadikan ya kekuatan hati kita dengan beribadah di waktu malam, tahajud, dengan puasa dan yang lainnya. Itu subhanallah memberikan kekuatan yang dahsyat di hati kita. Faedah yang ketiga kata Syekh Shalih Fauzan, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Wa laysa lil insan an yabtadi'a fiha min 'indi nafsihi. Lianna Musa talaba min rabbih an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Bahwa ibadah, ingat Pak, bahwa ibadah tidak boleh dilakukan kecuali sesuai dengan syariat Allah. Tidak boleh seorang manusia bikin-bikin cara ibadah sendiri. Buktinya di sini Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, tolong ajarkan aku sesuatu yang dengannya aku bisa berzikir kepadamu. Lihat, Nabi Musa aja nabi, gak berani bikin ibadah sendiri, Pak. Nabi Musa minta kepada Allah diajarkan cara ibadah. Nabi Muhammad berani nggak bikin ibadah sendiri Pak? Gak berani Pak. Nabi Muhammad SAW gak berani. Ya, bahkan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini kutuku? Waktu itu sedang haji ya, sedang ihram. Ya Rasulullah, kutu saya ini berjatuhan dan saya merasa terganggu sekali dengan kutu saya ini ya Rasulullah. Bolehkah saya mencukur rambut saya? Kan waktu ihram nggak boleh cukur. Rasulullah diam, nggak berani jawab. Tak lama kemudian malaikat Jibril datang memberikan wahyu. Setelah itu Rasulullah memanggil, tadi siapa yang bertanya? Aku, hai Rasulullah, silakan cukur rambutmu dan bayar dam. Lihat, Rasulullah nggak berani jawab Pak, kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Itu Rasulullah. Apalagi kita, siapa? Kita bukan Rasul. Maka nggak berhak kita bikin ibadah sendiri. Terkadang kita kan ibadahnya pengennya mantep Pak. Emang ibadah aksesoris kayak apa? Kayak motor kali ya. Ada orang beribadah, kayaknya saya kurang mantep nih ibadahnya nih. Akhirnya biar mantep dibikin-bikin, ditambah-tambah dan yang lainnya. Nggak bisa Pak. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah selanjutnya, anna man istaddatil hajah wa darurah ilaihi kana akthar wujudan. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alam mutarran ilaiha kanat akthar al-adhkar wujudan wa aisaruha husulan. Bahwa sesuatu itu Pak semakin dibutuhkan, maka semakin ya harus lebih banyak keberadaannya. Iya tidak Pak?
Coba deh, renungkan. Manusia butuh oksigen nggak, Pak? Keberadaan oksigen banyak tidak, Pak? Paling banyak karena kebutuhan manusia kepada oksigen luar biasa. Bayangkan kalau manusia nggak bernafas 5 menit aja, mut. Manusia nggak bernafas, nggak ada oksigen, ya, mati. Maka Allah jadikan oksigen sebanyak-banyaknya di bumi ini. Manusia butuh air nggak, Pak? Allah jadikan air kebutuhannya luar biasa, banyak adanya, Pak. Maka demikian pula kebutuhan manusia kepada tauhid, kepada la ilaha illallah sangat luar biasa. Maka hendaknya keberadaan la ilaha illallah harus lebih dari segala-galanya. Makanya ketika Nabi Musa minta kepada Allah diajarkan sesuatu untuk berzikir dan berdoa, Allah mengatakan apa kata kepada Nabi Musa? Ucapkan la ilaha illallah hai Musa. Ketika Nabi Musa berkata, ya Allah, kalau la ilaha illallah semua hambamu mengucapkan itu. Nabi Musa ingin diajarkan yang lain gitu loh. Tapi Allah mengatakan apa? Bahwa la ilaha illallah tidak bisa dibandingkan dengan langit dan bumi. Kebutuhan manusia kepada la ilaha illallah melebihi kebutuhan mereka kepada oksigen, melebihi kebutuhan mereka kepada air, melebihi kebutuhan mereka kepada apa? Makanan. Ya. Berarti kalau begitu, Pak, ya, la ilaha illallah ini harus betul-betul lebih banyak kita apa? Pelajari. La ilaha illallah ini harus lebih banyak kita realisasikan dalam hidup kita. Maka dari itulah Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tentang apa? Tentang tauhid. Ya tidak? Ya. Ketika Allah menyebutkan tentang para nabi, itu artinya tentang menceritakan tentang dakwah para nabi. Mereka berdakwah kepada apa? Tauhid. Ketika Allah menceritakan tentang surga dan neraka, itu hakikatnya apa, Pak? Menceritakan tentang balasan orang yang bertauhid dan orang yang tidak bertauhid. Ketika Allah menyebutkan tentang hukum-hukum syariat, itu hakikatnya apa, Pak? Itu hakikatnya adalah konsekuensi dari tauhid. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan apa? Al-Quran dari awal sampai akhir tauhid isinya. Ya. Maka jadikan tauhid itu, Pak, sebagai kebutuhan kita yang paling mendasar. Kita ini lebih butuh kepada tauhid, Pak, daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya salah kalau ada orang kok tauhidnya diremehkan, tapi fokus belajar yang selain tauhid. Belajar tentang bahasa Arabnya jago, Masya Allah, sampai hafal alfiyah. Tapi tauhidnya dianggap remeh. Tidak, seharusnya tauhid lebih banyak, ya, kapasitasnya daripada yang lainnya. Faedah selanjutnya kata Syekh Saleh Fauzan, annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimah min at-talaffuz biha kulliha wa la yaqtasir an lafzil jalalah Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Bahwa kita, Pak, dalam berzikir la ilaha illallah itu harus sempurna. La ilaha illallah. Enggak cukup hanya mengucapkan Allah, 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 Allah. Kadang kan ketika dinalkinin mayat nih, Pak, Rasulullah mengatakan apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Sama sebagian orang ditolak, apa katanya? Kepanjangan, kasihan. Takutnya pas dia mengucapkan la ilaha, mati. Jadi gimana dong? Udah ucapin aja. Allah, Allah, Allah. Itu di masyarakat kita begitu, Pak. Padahal kalau mengucapkan Allah, Allah saja, hatta orang musyrikin pun juga mengucapkan Allah, Allah bisa kok. Tapi tidak memberikan manfaat apa-apa. Makanya ditalkinkan itu dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Lah, nanti kalau pas dia mengucapkan la ilaha meninggal gimana? Allah Maha tahu kan kalau dia mengucapkan la ilaha illallah. Allah Maha tahu. Bukan salah dia juga. Maka dari itu talkinkan la ilaha illallah. Zikir yang paling utama la ilaha
illallah. Kata Rasulullah, afdalu dzikri la ilaha illallah. Tapi sebagian orang-orang sufi, Pak, ada yang menganggap zikir yang paling utama itu hu, 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 hu. Katanya la ilaha illallah itu tingkatan rendahan. Nanti kalau tingkatan semakin tinggi, Allah, 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 Allah. Semakin tinggi lagi, huwa, 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 huwa. Iya, subhanallah. Sehingga akhirnya mereka dipalingkan dari mengucapkan apa? La ilaha illallah. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya, Pak. Itsbatu mizanil a'mal wa annahu haqqun. Penetapan bahwa di hari kiamat itu akan ada timbangan. Walaupun memang terjadi perselisihan para ulama, apakah timbangan amal itu banyak atau satu. Namun semua sepakat bahwa di hari kiamat akan ada timbangan amal. Para ulama juga berbeda pendapat, apakah yang ditimbang itu amalannya saja atau orangnya juga. Ya, yang rajih ditimbang dua-duanya. Ya. Kata Rasulullah, akan didatangkan seorang laki-laki yang sangat besar badannya nanti di hari kiamat. Ketika ditimbang ternyata tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Tetap yang mempengaruhi di hari kiamat itu amal, bukan beratnya badan. Ya. Ibnu Mas'ud pernah naik ke pohon kurma, Pak. Rupanya karena Ibnu Mas'ud itu kurus, betisnya kecil. Para sahabat mentertawakan Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian tertawakan? Apa kata para sahabat? Hai Rasulullah, kami mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya betis Ibnu Mas'ud pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud tuh. Maka kita yang kurus di dunia jangan sampai kurus di akhirat, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, al-anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Para nabi saja sangat butuh diingatkan tentang kalimat la ilaha. Para nabi saja diingatkan oleh Allah tentang keutamaan la ilaha illallah, apalagi kita. Bayangkan Nabi Musa ketika minta diajarkan kalimat-kalimat, Allah menyuruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa berkata apa? Kalau la ilaha illallah semua hamba-Mu mengucapkan itu ya Allah. Maka Allah ingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah itu. Apalagi kita, Pak, betapa butuhnya kita untuk mengetahui apa? Ya, keutamaan la ilaha illallah. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Pak. Kita buka tanya jawab. Barangkali di antara Bapak ada yang mau tanya, silakan. Bolehkah berdoa di makam sunan? Dan apakah itu termasuk syirik? Saya mau tanya, Pak. Bapak ketika berdoa di sisi makam sunan, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan yang lainnya, apa niat Bapak? Kok kenapa harus di kuburan? Kalau Bapak berkata, kalau berdoanya di sisi Sunan Ampel atau Sunan yang lainnya, biasanya doanya lebih makbul. Biasanya doanya lebih apa? Makbul. Loh kok bisa begitu? Iya, buktinya si Fulan kemarin berdoa, besoknya diijabah. Pak, suatu tempat itu tidak boleh kita katakan untuk tempat mustajab kecuali dengan dalil, bukan dengan bukti ada orang pernah seperti itu. Bukan.
Rasulullah SAW menyebutkan tempat mustajab ada dalil-dalilnya. Tempat mustajab itu diantaranya multazam, ya. Tempat mustajab itu diantaranya apa? Ya, di waktu sepertiga malam terakhir. Demikian pula di saat sujud, ya. Itu disebutkan Rasulullah dalil-dalilnya. Sekarang ada nggak dalilnya bahwa tempat mustajab itu di sisi kuburan sunan, di sisi kuburan wali? Mana dalilnya? Tapi kan kalau berdoa di sisi kuburan wali, nanti wali akan menyampaikan doa saya ke Allah. Oh, berarti nanti wali akan ngasih rekomendasi, ya Allah, itu si fulan tuh, tolong dikasih diijabah doanya gitu. Dari mana dalilnya? Itu kan masalah gaib, Pak. Masalah gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan apa? Dalil. Yang kedua, berarti sebetulnya Bapak ketika berdoa di sisi kuburan wali itu, Bapak sama saja meminta syafaatnya wali. Bapak itu minta syafaat kepada wali tersebut. Supaya wali tersebut mau menyampaikan doanya kepada Allah. Seakan Bapak punya keyakinan, kalau saya sendiri, kalau wali kan di sisi Allah tinggi kedudukannya. Nanti wali itu akan membantu doa saya supaya dikabulin. La haula wala quwata illa billah. Sekarang saya tanya, Pak. Dahulu kaum musyrikin ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya apa? Allah. Bukan Lata? Bukan. Bukan Uzza? Bukan. Tapi ketika ditanya, kenapa kalian menyembah Lata dan Uzza? Padahal kalian mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu apa? Allah, bukan Lata. Lantas kenapa dan apa makna ibadah kalian kepada Lata dan Uzza? Apa kata mereka dalam surat Az-Zumar ayat 3? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya mereka tidak menyembah Lata, Pak, tapi mereka mengharapkan syafaatnya apa? Lata, dan minta syafaat kepada Lata supaya bisa Lata itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar apa? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan hai Muhammad, syafaat hanya milik Allah semuanya. Wali, nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, kita berdoalah di tempat-tempat yang disyariatkan. Di mana saja kita berdoa, jangan sampai kita khususkan di kuburan para wali. Ya. Bagaimana hukum memuji-muji Nabi Muhammad SAW dengan bernyanyi atau bermusik? Pak, memuji Rasulullah SAW yang terbaik adalah dengan cara bersolawat. Dengan cara apa? Bersolawat. Iya. Bukan dengan bernyanyi, bukan dengan bermusik. Apalagi musik jelas haramnya. Adapun nyanyi ikhtilaf para ulama. Apakah nyanyi itu haram atau makruh? Kebanyakan ulama mengatakan haram. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang menyanyi itu fasik. Imam Malik mengatakan nyanyian itu menyebabkan munculnya kemunafikan. Imam Syafi'i memberikan rukhsah untuk nyanyian dengan syarat-syarat. Syaratnya tidak boleh mengandung apa? Kemungkaran. Yang kedua, jangan jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Sekali-kali aja nggak masalah. Maka apa? Yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya banyak sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka perbanyaklah salawat. Rasul bersabda, "Aktsiru minas salati alaihi." Perbanyaklah bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat dan di malam Jumat. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan setengah doaku untuk bersalawat kepadamu?" Kata Rasulullah, "Terserah.
Dia berkata lagi, bagaimana kalau aku jadikan 2/3 doaku untuk berselawat kepadamu? Kata Rasulullah, terserah. Kalau kamu mau tambah, itu lebih baik. Bagaimana Rasulullah kalau aku jadikan seluruh doaku untuk berselawat kepadamu? Kata Rasulullah apa? Kalau begitu kebutuhanmu akan dicukupi dan dosamu akan diampuni. Masya Allah. Iya. Jadi kalau kita mau muji Rasul, yang paling bagus dengan apa? Salawat. Adapun memuji Rasulullah dengan pujian yang tidak berhak untuk Rasul, tidak boleh. Ada namanya apa? Qasidah burdah. Di antara isinya apa? Inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu wahai Rasulullah adalah dunia dan seisinya. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfud dan qalam. Bayangkan, Rasulullah tahu apa yang ada dalam lauhul mahfud. Padahal Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Bayangkan, Pak. Kesyirikan ini, jelas syiriknya ini. Pujian seperti ini mungkin orang menganggap, wah saya sudah memuji Rasulullah. Tidak, pada hakikatnya ia sudah mempersekutukan Rasulullah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa hukumnya berimajinasi dan membayangkan wajah Nabi Muhammad SAW dari ciri-ciri fisik dan karakter yang dibaca di buku-buku Islam? Boleh enggak ya membayang-bayangkan? Tujuannya apa sih Pak bayang-bayangin itu Pak? Iya, ya cuma sebatas pengen melihat Rasulullah SAW. Ya, yang jelas Pak, kewajiban kita adalah bagaimana mengikuti ajaran beliau, itu yang terpenting. Kalaupun Bapak nggak bisa bayangin, nggak bakalan ditanya sama Allah, nggak bakalan ditanya juga oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, selesai. Iya. Makanya tidak ada satupun di para tabi'in atau para ulama yang kerjaannya membayang-bayangkan wajah Rasulullah SAW gimana. Ya. Yang jelas mereka senantiasa sibuk dengan mengkaji apa? Sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul SAW untuk bisa mengikuti beliau. Benarkah wanita yang mencat rambutnya tidak sah mandi junubnya karena terhalang dari cat rambut? Cat rambutnya yang kayak gimana dulu? Rasulullah SAW dahulu mencat nggak rambutnya Pak? Menyemir nggak? Menyemir. Rasulullah menyemir dan menganjurkan umatnya yang rambutnya udah pada putih untuk apa? Menyemir. Ya. Rasulullah SAW pernah melihat ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah. Sementara rambutnya bagaikan awan, putih semuanya. Maka Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk mengecat rambutnya itu, menyemir itu dengan hinna dan katam. Nah, kalau memang bahan semirnya itu tidak seperti hinna dan katam dari tumbuh-tumbuhan, nggak masalah kok. Tapi kalau bahan cat rambutnya itu memang betul-betul menghalangi, bagusnya jangan. Apalagi pakai cat tembok atau cat ini. Orang yang berkorban disunahkan datang pada saat hewan kurbannya disembelih. Apa benar Ustadz? Disyariatkan yang berkorban tuh yang nyembelih. Begitu Pak. Rasulullah SAW beliau sendiri yang nyembelih. Para sahabat mereka sendiri yang menyembelih. Maka orang yang berkorban sangat disyariatkan mereka sendiri yang apa? Kenapa Pak? Karena tujuan ibadah kurban itu ibadah nyembelihnya. Bukan sebatas dagingnya. Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaannya. Maka ibadah yang paling agung dari udhiyah itu ibadah nyembelihnya itu Pak. Makanya bayang kalau Bapak merasa aduh saya nggak berani, beranikan diri.
supaya bapak sempurna ibadah kurbannya. Tapi nggak berani juga, ya udah silakan dia apa? Diwakilkan. Tapi apakah harus hadir dan menyaksikan? Saya nggak tahu dalilnya. Ada hadis tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Maksudnya apa sih? Artinya begini. Ya. Ya Allah, aku minta melalui wajahmu, begitu. Aku minta melalui apa? Wajahmu. Ya. Bila ada sekitar 20 orang lalu patungan gotong royong untuk beli 1 ekor kambing. Nggak sah. Patungan itu Pak hanya diizinkan untuk sapi dan unta. Itu pun Rasulullah batasi cuma 7 orang. Adapun kambing hanya untuk 1, tapi boleh seorang kepala rumah tangga menyembelih kambing 1 ekor dan diniatkan pahalanya untuk sekeluarga yang meninggal maupun yang belum meninggal. Semuanya kena. Tapi kalau untuk patungan, maka nggak boleh. 20 orang, ayo kita beli 1 ekor sapi. Oh, nggak sah. Jadi itu bukan kurban, bukan sedekah jadinya Pak. Kenapa? Karena melebihi batasan. Ya, batasan terbanyak berapa? 7 orang. Saat ini saya sedang mendapat cobaan, mertua saya didapatkan terpengaruh dalam mengkonsumsi narkoba. Masya Allah. Apa yang bisa kami perbuat? Ya. Apa boleh saya menghubungi? Apa ini? Hah? BNN, apa nih? Ya. Dan menangkap mertua saya tersebut atau apa saya syarat? Apa ada syariat dalam hukum Islam? Terima kasih. Nasihati. Ingatkan. Nasihati dan ingatkan. Kalau ternyata tidak bisa meninggalkan kecuali dengan diancam, dilaporin, nggak apa-apa, ancam aja. Udah dinasihatin nggak mau, diingatkan, ditakutkan api neraka, dan yang tetap aja nggak mau. Akhirnya bilang, Pak, kalau Bapak nggak meninggalkan, saya laporkan Bapak ke BNN, Pak. Dasar kamu menantu kurang ajar. Saya nggak kurang ajar, Pak. Saya mau menyelamatkan Bapak dari api neraka. Kok Bapak nggak mau? Ya. Apakah dalam pembagian warisan keluarga apabila salah satu anggota keluarga tidak menikah dan sudah meninggal juga saat warisan tersebut dibacakan, apakah warisan itu disedekahkan atau bagaimana ya Ustadz? Meninggalnya sebelum yang meninggal apa bapaknya atau setelah? Kalau misalnya ada anak meninggal sebelum bapaknya meninggal. Paham nggak? Anaknya meninggal tahun 90, bapaknya meninggal tahun 2000. Berarti anak yang meninggal nggak punya dapat warisan apa-apa. Tapi kalau anak itu meninggalnya setelah bapaknya, maka ia dapat apa? Warisan. Ya. Kalau punya anak, anaknya ya, yang meninggal ini laki-laki apa cewek? Kalau anak laki-laki kuat, anak laki-laki yang sudah meninggal duluan, meninggalkan siapa? Anak-anak, taib. Dia punya saudara nggak yang masih hidup? Masih punya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, terhalang, nggak dapat. Iya. Terhalang oleh siapa? Oleh paman-pamannya. Ya kan? Jadi si A meninggal, punya anak A apa B apa si Ahmad meninggal, punya anak A B C D, A B C D, laki-laki semua misalnya. A meninggal duluan sebelum siapa? Si Ahmad bapaknya itu meninggal, tapi A punya anak 3 laki-laki semua. Ketika si Ahmad meninggal dunia, anak-anaknya dapat enggak? Loh kok kenapa? Terhalang oleh saudara-saudaranya A. Karena anak laki-laki itu dalam ilmu waris kuat, Pak. Dia bisa menghalangi semua hawasyi. Ya, dan semua yang lebih rendah dari dia dihalangi oleh dia.
Ya. Kecuali kalau memang paman-paman atau saudara-saudaranya mau ngasih, kasihan ini anaknya, udah kita kasih aja. Ya itu terserah mereka setelah itu. Kalau mau berbuat baik gitu. Maghrib jam berapa ya? Berapa? 3 menit lagi. Sejauh mana Ustadz kehubungan antara tauhid dengan keimanan? Erat banget Pak. Iman gak bakal diterima tanpa tauhid. Tauhid pun tidak mungkin bisa tanpa apa? Iman. Ya. Sebagai contoh, orang yang bertauhid tapi masih melakukan dosa. Ya, tauhidnya itu insya Allah akan bermanfaat. Kalau misalnya dia mentauhidkan Allah, tapi dia berbuat dosa, lalu ia wafat di atas dosa, tetap ia tidak akan kekal dalam api neraka. Karena keutamaan tauhidnya itu. Tapi kalau dia tidak pernah berbuat dosa, dosa dia cuma satu, syirik. Dan mati di atas syirik, percuma. Amalannya semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kan Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan seluruh amalan. Hancur semua sudah. Apakah berarti zikir dengan lafaz la ilaha illallah lebih utama daripada tasbih dan tahmid? Ustaz, iya. Rasulullah mengatakan begitu. Afdalu dzikri, zikir yang paling utama, la ilaha. Tapi kan Rasulullah tetap menganjurkan kita untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lainnya. Iya. Tanda kita yakin dengan syahadat kita tidak hanya di lisan apa ya Ustadz? Lah, antum selama ini sholat nggak? Sholat, zakat nggak? Puasa nggak? Melaksanakan perintah Allah nggak? Melaksanakan. Menjauhkan larangan-larangan? Menjauhkan. Oh, berarti antum sudah apa? Yakin dengan syahadat. Tapi kalau antum mengucapkan syahadat, sementara antum merasa ragu, benar enggak sih Allah itu satu-satunya Tuhan? Berarti antum belum yakin. Iya, belum yakin. Apakah gempa bumi adalah bencana alam atau tanda-tanda perubahan alam biasa atau azab ya Ustadz ya? Buat orang yang beriman itu penggugur dosa Pak. Dan kebaikan buat mereka. Karena Rasulullah SAW sabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Allah berikan kepada mereka bala. Tapi buat orang kafir, adab. Iya. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat, banyaknya gempa bumi, kasratuz zalazil. Yang jelas, semua itu akibat dosa-dosa manusia juga. Ya. Kalau kita meyakini sebelum zaman kita ada kehidupan zaman dinosaurus, boleh enggak ya Ustadz? Apa manfaatnya? Bapak hanya mendengar dari orang-orang barat aja kan? Sekarang saya mau tanya, orang barat itu bisa jadi jujur, bisa jadi dusta kan? Iya, sangat bisa Pak. Tapi kan ditemukan fosil-fosilnya besar-besar dan ini wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu apakah benar bentuknya kayak begitu. Itu kan cuma sebatas dikumpulkan, sepertinya begini, sepertinya begini, sepertinya begini. Itu hanya perkiraan, Pak. Bapak tahu nggak, Pak? Di zaman Nabi Musa ada manusia-manusia yang besarnya lebih tinggi dari pohon kelapa. Ketika Allah memerintahkan agar Nabi Musa dan Banu Israel setelah selamat dari kejalan Fir'aun kan, kemudian mereka disuruh pergi kemana? Ke Baitul Maqdis. Rupanya di Baitul Maqdis itu dikuasai oleh Banu Al-Amaliqah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, silakan buka sama Bapak ketika menafsirkan surat Al-A'raf, Al-Maidah. Ketika mereka disuruh untuk masuk ke Baitul Maqdis, apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin. Hai Musa, di Baitul Maqdis itu ada kaum jabbarin. Kata Ibnu Katsir, yaitu Banul Amaliqah. Yang tingginya
lebih dari 60 hasta. Makhluk besar sekali, Pak. Iya. 60 hasta, bayangkan manusia-manusia yang sangat besar sekali di zaman itu. Bayangkan Banu Israel disuruh memerangi manusia-manusia yang begitu besar. Bapak tahu enggak? Kaum Ad, tahu kaum Ad? Kaum Ad itu badannya besar, Pak. Besar sekali. Sangat mungkin tidak kalau fosil-fosil itu mereka. Sangat mungkin, kenapa tidak? Iya. Yang jelas kalau masalah ada dinosaurus apa itu nggak ada manfaatnya, Pak. Udah ya. Oke, baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.